sekalian, Ibu harap kita masih ada dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, walaupun kita masih masa pandemi, kita berdoa semoga masa ini berlalu. Dan masa pandemi ini atau dalam proses daring ini, Ibu akan berusaha membantu kamu dengan mengirimkan video pembelajaran. Semoga video pembelajaran yang Ibu kirimkan itu bermanfaat bagi kamu. Terima kasih. Ya, kita mulai materi matematika. Kita yang pertama adalah bab 1 bilangan. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Materinya yaitu membandingkan bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Pengertian bilangan cacah, real, dan prima. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0, bilangan cacah selalu tidak bertanda negatif. Bilangan real dapat disebut sebagai bilangan nyata. Dikatakan sebagai bilangan nyata atau real karena suatu bilangan tersebut dapat digunakan dalam operasi bilangan seperti yang dilakukan biasanya. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan atau untuk bilangan yang sederhana. Bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Ya, perhatikan garis bilangan berikut. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 tambah 5. Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 2. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan karena operasi penjumlahan dan menghasilkan angka 7. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, minus A, dan minus B dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A tambah B akan sama dengan B tambah A. Yang kedua, negatif A tambah negatif B sama dengan negatif A tambah B. 3. A tambah negatif B sama dengan A kurang B sama dengan negatif B tambah A jika A lebih besar daripada B. Yang keempat, A tambah negatif B sama dengan negatif B tambah A sama dengan 0 jika A sama dengan B. Yang kelima, A tambah negatif B sama dengan negatif B kurang A jika A lebih kecil dari B. Inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Dikatakan dia inverse atau lawan suatu bilangan yaitu negatif 1 itu inverse dengan 1. Negatif 2 akan inverse dengan 2. Negatif 3 itu inverse dengan 3. Negatif 4 inverse dengan 4. Negatif 5 akan inverse dengan 5. Begitu seterusnya. Kita dapat mengemukakan sifat-sifat pada setiap pasangan bilangan sebagai berikut. Yang pertama, jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya negatif. Sebagai ilustrasi, 1 berpasangan dengan negatif 1, 2 berpasangan dengan negatif 2. 2. Selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasilkan bilangan yang berlawanan. Sebagai ilustrasi, 0 kurang 1 sama dengan
dengan negatif 1. Dan 0 kurang negatif 1 sama dengan 1. 0 kurang 2 sama dengan negatif 2. Dan 0 kurang negatif 2 sama dengan 2. 3. Jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, 1 tambah negatif 1 sama dengan 0. Dan 2 tambah negatif 2 sama dengan 0. Begitu seterusnya. 4. Setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inverse jumlah dari anggota yang lain di dalam bilangannya. Sebagai ilustrasi, lawan dari 1 adalah negatif 1. Karena 1 tambah negatif 1 sama dengan 0. Dan lawan dari 5 adalah negatif 5. Karena 5 tambah negatif 5 sama dengan 0. Jika A adalah bilangan bulat, maka A adalah lawan atau inverse jumlah dari negatif A. Dan sebaliknya, negatif A adalah lawan atau inverse jumlah dari A. Sifat penjumlahan. Ketertutupan. Jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka A tambah B juga bilangan bulat. Contoh, negatif 8 tambah 7 sama dengan negatif 1. Komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hitungan A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, negatif 3 tambah 8 sama dengan 8 tambah negatif 3. Asosiatif. Untuk A, B, dan C bilangan bulat sembarang, berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Contoh, buka kurung 5 tambah 6 tutup kurung tambah 8 itu akan sama dengan 5 tambah buka kurung 6 tambah 8 tutup kurung. Unsur identitas. Jika A adalah bilangan bulat sembarang, maka berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Contoh, negatif 12 tambah 0 sama dengan negatif 12. Operasi pengurangan. Ya, perhatikan juga gambar garis bilangan yang telah disediakan. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurang 4. Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 8. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri karena operasi pengurangan dan menghasilkan 4. Pengurangan dua bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, negatif A dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Yang kedua, A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Yang ketiga, negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A tambah B. 4. Negatif A kurang B sama dengan negatif A tambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Sifat pengurangan, ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A kurang B selalu bilangan bulat. Contoh, 8 kurang negatif 12 sama dengan 20. Komutatif, jika A dan B sebarang bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A kurang B sama dengan B kurang A. Contoh, 14 kurang 9 tidak akan sama dengan 9 kurang 14. Asosiatif. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan
Dalam kurung A kurang B, tutup kurung, kurang C sama dengan A kurang. Buka kurung, B kurang C, tutup kurung. Contoh, 19 kurang 9 kurang 7 sama dengan 19 kurang 9 kurang 7. Operasi perkalian. Perkalian-perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang atau tidak berlaku untuk bilangan bulat lebih kecil dari 0, sehingga dapat kita jabarkan sebagai berikut. 5 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. 3 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. 1 kali 3 sama dengan 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel perkalian. Mulai dari negatif 5 sampai positif 5 dikalikan dengan bilangan itu sendiri, sehingga diperoleh hasilnya. Dari tabel di atas, maka dalam perkalian bilangan bulat A, B, negatif A dan negatif B dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, A kali B sama dengan positif dalam kurung A kali B, tutup kurung. Yang kedua, negatif A dikali negatif B sama dengan positif A kali B. Yang ketiga, negatif A kali B sama dengan negatif A kali B. 4. A kali negatif B sama dengan negatif A kali B. Sifat perkalian, ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A kali B selalu bilangan bulat. Contoh, 12 kali 6 sama dengan 72. Komutatif. Hasil kali dari dua bilangan bulat selalu tetap walaupun urutannya dipertukarkan. Untuk setiap bilangan bulat, A kali B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 9 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali dengan 9. Asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung. Contoh, dalam kurung 5 kali 7 tutup kurung kali 4 sama dengan 5 kali buka kurung 7 kali 4 tutup kurung. Distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B tambah C sama dengan A kali C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contoh, 9 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 kali 9. Unsur identitas. Perkalian suatu bilangan bulat dengan satu atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Untuk setiap bilangan bulat A sembarang berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contoh, negatif 15 kali 1 sama dengan negatif 15. Bilangan 0. Setiap perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat dan sebaliknya hasilnya adalah 0. Untuk setiap bilangan bulat A sembarang berlaku A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Contoh, 14 kali 0 sama dengan 0. Operasi pembagian. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, C elemen bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A bagi B sama dengan, maka 1. Untuk A, B berlainan tanda, C adalah bilangan bulat negatif. 2. Untuk A, B bertanda sama, C adalah bilangan bulat positif. 3. Untuk A sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Sifat pembagian, ketertutupan. Pembagian bulat, bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi pembagian pada bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh, negatif 28 dibagi 4 dibagi 2
sama dengan negatif 3,5. Berarti bukan bilangan bulat. Komutatif. Jika A dan B dan C sembarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A bagi B tidak sama dengan B bagi A. Dengan begitu, pembagian tidak bersifat komutatif. Contoh, 9 bagi negatif 3 itu tidak akan sama dengan negatif 3 bagi 9. Asosiatif. Jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A bagi B bagi C tidak sama dengan A bagi B bagi C. Dengan demikian pembagian tidak bersifat asosiatif. Contoh, 64 bagi 8 bagi 2 tidak akan sama dengan 64 bagi 8 bagi 2. Operasi campuran. Operasi hitungan campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Dalam operasi hitungan campuran pada bilangan bulat terdapat prioritas-prioritas operasi. 1. Perpangkatan atau akar. 2. Perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. 3. Penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Contoh 1. 6 kali 3 tambah 5 kurang 2, maksudnya 6 dikali 3 tambah 3 sama dengan 18 tambah 3 sama dengan 21. Yang kedua, 579 tambah 682 bagi 13 kali 9 tambah 9 kali 3 bagi 30, maksudnya 1261 bagi 13 kali 9 tambah 27 bagi 30. 97. Hasil dari pembagian 1261 bagi 13 kali 9 tambah 27 bagi 30. 900 tambah bagi 30 sama dengan 30. Ya, jadi itulah materi kita untuk bagian pertama tentang bilangan bulat pada matematika bab 1. Sekian dan terima kasih.